anaknya. Dia lebih ke arah bagaimana dia memposisikan diri sebagai penonton PUBG Mobile yang selama ini dia juga dari season 0 nonton gitu. Ya. Jadi Walaupun dia awalnya motivasi dia nonton karena kan anaknya berlaga di situ, tapi kan karena dia udah kelewat nonton, jadi akhirnya ngikutin juga tuh dia. Tahu juga pemain-pemain baru siapa aja, tuh jadi perhatiin. Kemudian juga orang tua dari para player nih yang nonton tuh bokapnya Liquid, Om Joyce Ya. Sorongan. Tuh, ini tahu semua sih player-player sampai luar juga. Terus siapa lagi tuh abis Om Joyce Sorongan. Om Joyce Sorongan juga ini adalah kiper di Liga 1 Indonesia guys. Kemudian juga ada siapa lagi, bokapnya siapa lagi? Kalau bokap yang beberapa kali berhubungan dengan gua tuh bokapnya Rezi, Om Budi. Dia sering DM-an sama gua dan nontonin juga COG. Halo Om Budi, mungkin lagi menyaksikan di match kali ini karena anaknya berlaga Rezi di Bigetron dan kita menyaksikan terlebih dahulu fight memang terjadi di early game kembali Alter Ego. Kalau memang mereka sampai ada yang meningsoy di early game berarti emang ini udah Alter Ego kayak gini terus. Di early gamenya mereka ada yang keculik-culik 1-2 pemain-pemainnya. Namun kita bergeser menuju tempat yang berbeda. Ternyata 69 di berhadapan dengan RRQ. Lari satu pemain dikejar terus-terusan dan lapar langsung tuh bang. Dikejar-kejar sesama rusher lapar. Menjadi kenyang untuk tim 69. Kemudian juga 2 berarti yang sudah dielim oleh 69 dan juga Alter Ego ternyata berhadapan dengan New Era. 1 pemain tercicil cukup banyak. Tetapi Alpha harus berhati-hati, tidak ada weaponnya ada ternyata Yuzi yang dipegang. Tapi Badru coba melihat tengok, mestinya ada tembakan yang sedikit lagi. Silin, oh no, Zuli ternyata bisa menjadi santapan dari seorang Badru. Tetapi harus mereload terlebih dahulu UMP-nya. Maju ke pemain dari Alter Ego. Kita nge-hold aja sambil menunggu juga util yang mereka punya. Harus bijak dengan beberapa peluru yang tidak terlalu banyak ini untuk melakukan early fight dan begitu dari New Era. Tarik mundur mereka memang, tetapi ini adalah untuk memenuhi lagi kebutuhan lootingan dan mestinya snipe. Snipe kelihatan dari seorang Alpha belum ditembaki dan begitu pun dari tim New Era mereka try hard untuk dapetin beberapa weaponnya. Zuli untuk regrouping ke arah Snipe dan juga Wix. Snipe pindah ya ke New Era, bukan di Geekfam. Berarti Geekfam pemain-pemainnya sudah buyar dan begitu pun maju. Acul oke. Bertukar bersama Raput dapetin Gosu. Gila Viking. Mereka benar-benar tidak ada ketakutan. Bermain 3 player saja. Cabutkah dari Bin? Tadi mau cabut. Ngeliat pemainnya temennya 2 kenok. Dia langsung maju lagi. Dan ingin membalaskan dendam. Ini namanya adalah Super Revenge from Viking. Itu baik apa yang disuguhkan di awal-awal match kali ini. Cornti tadi menjadi korban, Gosu pun sama. Namun kalau kita sedikit kembali bergeser menuju ke Kagendra, memang Acul sudah hilang. Tapi 3 pemain melawan 1 harusnya mudah saja untuk para pemain-pemain Kagendra. Yang penting awareness jadi jangan sampai menurun untuk mereka karena bisa saja ditanam kembali kalau bahasanya anak PUBG Mobile tuh mati tanam, knock end maksudnya, menuju ke lobby, ditarik satu kaki dan ini dia Rosemary God. Nampaknya coba bersiap di sana. Berani sekali Rosemary menggunakan title God di belakang namanya. Dan ini adalah kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Dihadirkan oleh sang mega bintang dari Alter Ego Ares. Rosemary dengan sebuah Uzi bersiap maju. Mencari para punggawa dari tim lawannya yaitu New Era. Masih berputar-putar saja. Tapi satu pemain nampaknya langsung tumbang. Patikawa menjadi korban di sana. Patikawa agak sabar Bardro dan juga orang Rosemary membiarkan Patikawa untuk tunduk terlebih dahulu walaupun Noval memang sebenarnya bisa dekat saja memakan dirinya. Tapi ini adalah duet yang cukup lama untuk Rosemary coba memberikan pembalasan di mana game-game sebelumnya kedok dan tapi dia juga kedok sama weapon andalannya. AKM, Badru pun juga terlalu offside nampaknya. Dan di area lain pun juga Vampire bersama The Xavier Alpha yang menjadi tulang punggung kali ini di atas dari rooftop. Melawan Zuli yang sudah harus mereload 30 sisa bersama 50 terakhir. Tapi Alpha 7 tarik santai. Itu Zuli kenapa nggak ditembak? Astagfirullah Alpha. Lo punya kesempatan ketika, bukan Zuli tadi, siapa yang ada di atas. Lagi nge-vaulting. Tapi Alpha memilih narik mundur. Ingin bermain last man standing kah? Mestinya enggak sih menurut gua. Lawan aja kalau mau tusun sekalian. Kalau mau ngehantem, mumpung semuanya sudah tergores nih. Vest, helm, armor util juga yang tidak terlalu banyak untuk 8 kit. Granat pun juga tidak ada yang bisa mengarah ke Alpha. Mestinya Alpha lebih beranikan diri. Dan sudah bangkit 4 pemain kembali dari New Era.
Melawan satu kali ini keadaannya. Sebuah permainan yang sangat mengecewakan disuguhkan oleh Alter Ego Ares, tim yang sebenarnya baru saja memenangkan sebuah turnamen third party di Indonesia kemarin di GWIB, namun apa daya ternyata memang belum bisa bermain dengan cukup baik di awal match kita kali ini. Dan ini seperti apa yang sudah dianalisa oleh Junior JR di awal tadi, bahwa Alter Ego kalau di Miramar enggak dulu, karena akhir-akhir ini mereka sering keculik pemain-pemainnya, bahkan saat ini nggak cuma keculik pemain-pemainnya, kerampokan ini istilahnya, karena 3 orang langsung menuju ke lobby. Bener, nggak dulu ya untuk Alter Ego ya. Nggak meyakinkan cuy. Ini harus dirubah ini. Pertama adalah habit Rosemary. Kalau yang kayak gini gue masih oke lah, nggak cuma nyalahin Rosemary, tapi memang fight yang memang tabrakan drop zone. Jadi mau gak mau fight harus terus coba ditekan oleh mereka, tapi New Era memang kuat sekali mereka ketika disengage dan mengambil decision untuk mundur dan melakukan lootingan. Dan ada baiting ternyata yang masuk dari Badru dan juga Rosemary ke teritorial dari New Era, sehingga posisi tersebut lebih enak untuk disantap. Dan Alpha tadi sayang banget di atas, mestinya ada satu perlawanan. Kalau dia tadi memberikan satu perlawanan tersebut, posisi kayak 1 lawan 2, karena ada satu lagi yang kenok kan tuh. Jadi total 2 kenok dari New Era, 1 lawan 2 dengan peluru memang yang tidak terlalu banyak, tapi at least perlawanannya kayak maksimal gitu dan matinya terhormat. Ya lagi pula ini kan off season, sehingga ya mending langsung ngejajal early gamenya kayak apa, fight di early gamenya. Kalau salah nanti bisa dievaluasi bersama, tapi ya memang sayangnya agak sedikit kentang tadi apa yang disuguhkan. Dan kembali kita geser menuju ke Oh, tim-tim Mas lain. Kuy, bentar. Apa? Ada revisi dari Kakak Paisley, beda snipe Gus. Oh, bukan snipe ini berarti, bukan snipe dari Geekfam. Oh, Snipe yang bukan lain step nih. event. Thank you Kakak Paisley untuk Dia ikut komen kah? revisinya. Coba kita lihat. Sambil Dia boleh, di mana DM? enggak di live chat dari Ruthless. Oh, di komen. Iya. Oh ya, kenapa akhirnya Kakak Paisley yang revisi? Karena memang para pemain ULA ini belakangnya cemas ya. Satu klan PUBG Mobile Oh, asal oke. Indonesia yang dimiliki oleh Kakak Paisley. Thank Kakak you Paisley yang informasi terbarunya. menggawangi, ya Kakak Paisley yang menggawangi tim tersebut dari segi klannya. Karena kan namanya New Era Cemas di belakang gitu. Oke. Nih, langsung gue spill kali ya. Spill Dari sekarang. bokapnya Luxi Zuxi. Assalamualaikum Gus, sehat kan? Nitip ya, public speaking player perlu diimprove karena e-sport itu 50% sport dan 50% entertainment. Maksudnya 50% turnamen kali kompetisinya gitu. Dan 50%-nya entertainment. Ini agar vibe PUBG Mobile Indo tetap hidup dan untuk ngangkat value player itu sendiri. Nggak cuma PUBG Mobile-nya juga, tapi ngangkat value playernya itu sendiri. Contoh, kembar itu sosmednya naik, dari sosmed tersebut berkembanglah untuk konten-konten dan juga beberapa endorsan yang masuk, dan juga itu membuka jalan rezeki yang baru di era yang sekarang, yang dimana era sosmed. Itu adalah value dari public speaking yang dibangun. Itu yang dipesankan. Terus kata dia, kasihan caster udah jungkir balik ngekonten coba ngangkat tapi nggak ada tektokannya ke para player. Bener juga sih. Ini kita lumayan coba kayak ngobrol enak gitu segala macam, tapi ya pasif banget public speaking dari para pemain. Tapi lanjut dulu Sanskuy ke The Xavier dan juga Vampire. Mereka masih berlanjut juga untuk saling menuntaskan satu sama lain di stage 2 ini. Nanti bakal gue sambung lagi bagaimana pesan-pesan dari Om Ketut ya namanya, dari bokapnya Luxi Zuxi. Tapi Vampire membuka 4 smoke untuk menyelamatkan Onseng aja. Tapi emang penjagaan ketat juga ada Swaps dan juga Morman untuk mendeteksi bukit-bukit yang sebenarnya dijaga langsung oleh 2 pemain Risa, Wonti dan juga Levi's. Kita memantau dari area yang cukup tinggi sebenarnya. Ini adalah tempat yang nyaman sekali untuk melakukan tembakan, tapi sayangnya hanya 1 hit masuk tadi. Belum ada knockdown yang sebenarnya harus bisa didapatkan knockdown tersebut untuk membuka sebuah genderang perang, untuk memuluskan langkah dari Xavier untuk memenangkan fight melawan Vampire. Tapi di tempat yang berbeda ternyata Arena tumbang pemain mereka, Joker, yang harus ditumbangkan, mantan pemain dari NKT yang kali ini membela Arena. Tim dari Thailand dengan 1 tembakan, jump shoot kembali. Thailand berhadapan dengan Thailand, Strength berhadapan dengan pemain dari Arena, dan siap nampaknya Tiger X datang menuju ke sana, menghunjam 1-2 pemain. Yang ketiga sedang dicari, yang ketiga bisa didapatkan, ternyata gagal dia untuk mendapatkan yang ketiga. Tapi NC2 juga berada di posisi yang begitu tepat sebenarnya, tapi apa daya, low sekali sebenarnya 1 pemain dari stance dan langsung saja memulangkan di Arena.
Oke, dan ya bagaimana juga dari Arena. Ini sesama tim-tim yang baru berkembang ya. Ternyata Stranger 1-0 untuk kemenangan dari lokalnya Thailand. Dan kemarin juga sebenarnya Arena udah cukup bagus sih. Tapi ya sudah disorot oleh Pak produser kita. Bigetron tadi dapetin beberapa eliminasi. Dan kemudian juga mereka sekarang ini gue mau bangun Bigetron, pindah lagi ke Vampire. Oh berdekatan ternyata. Dan bakal coba difokus komitkan Snape. Bertukarkah Rasengan dan Chidori berduet bersama ARK, Alan Reynolds Kumase, Tony K. Langsung agak jiper, banyak granat yang masuk, damage-nya ke badan dia, nyaris bisa di take down. Snape bakal memberikan follow up damage juga, tapi ARK, Alan Reynolds Kumase, menyupport untuk coba menutup beberapa angle wall smoke. 3 smoke sudah dibungkam untuk Tony K. Ketutup visionnya, melihat 3 pemain yang coba maju. Crazy menjadi pemain yang agak berbeda posisinya. Dia untuk menjaga di sebelah kanan, tapi Mormanka yang bakal dituju jauh ternyata dari jangkauan spekulasi saja. Dan ini adalah salah satu game sense yang berjalan memang dari seorang Razy, di mana out of positioningnya itu membantu untuk rekan timnya yang sedang komit nge-push. Tapi di sisi lain sebelah kiri harus berhati-hati. Levi's mempersiapkan tembakannya ke entah Federalis, entah ke ARK ataupun Snape. Tapi kalau mereka bergerak komit tim Bigetron ke sebelah kanan, mestinya 1 poin tambahan bisa mereka dapatkan di early ini. Sedang di screening perlahan, low ground demi low ground, bebatuan demi bebatuan. Semuanya sedang dicek, tapi Levi's langsung saja menghamili 1 player, 2 player masih gagal, dan ARK di sebelah kiri memberikan covering fire-nya dan membuat Bigetron nambah poin lagi Sansui. Five bisa terjadi dengan begitu mulus. Elimination nomor 3 dihadirkan oleh Bigetron. Elimination yang bisa kembali dilipat gandakan oleh mereka. Kita sedikit berpindah menuju ke Syamil bersama dengan para punggawa dari Homeboys menuju ke match kedua kali ini. Belum ada satu elimination yang hadir menuju ke Homeboys. Dan mereka baru mengumpulkan 4 poin saja. Cukup terpuruk sebenarnya para pemain Homeboys dari hari yang pertama menuju ke hari yang kedua. Namun di tempat yang lainnya inilah dia Kenny yang saat ini satu tim bersama dengan abangnya yaitu Trexy. Sempat mengangkat performa dari PA. Trexy ternyata tidak dimainkan kembali di season fall di PA yang buat PA akhirnya ya kembali ke setelan pabrik lagi dengan Trexy yang tidak dimainkan. Dan memang Trexy memiliki satu kualitasnya begitu baik dari segi IGL karena pemilihan tempat-tempatnya juga cukup safe untuk PA saat kita melihat season summer PMSL kemarin. Kan ada momen soalnya PEA Pahang Esports Academy mereka akhirnya masuk ke grand final cukup dramatis. Dan itu sih katanya memang bawaan gameplay dari Trexy. Dan akhirnya Trexy sekarang untuk IGL sebelumnya di SEM9 ada Boboho yang gagal menoreh prestasi yang bagus. Tapi dari tim Homeboys mereka terdeteksi oleh Bows. 1 granat tadi on point ke arah Frankie. Coba sedikit mundur bersama Shamils. Dan beberapa pemain dari Flash yang lainnya pun juga ada di luar. Dan Vampire mengerahkan serangannya ke arah 69 yang juga dijepit oleh tim Bigetron di sisi reason eliminasi. Tapi Circle coba dipadukan dulu oleh Pak produser kita, dilihatkan dan Circle mengarah ke tim Araruki yang masih ada di tengah dan juga Vampire yang masih sedikit dapetin advantage Circle. Dan di dalam ada Kagendra yang sedang melebarkan sayapnya di sebelah kanan. Namun kita bakal fokus dulu ke arah tim dari HB Homeboys. Aboy dapat ke arah Cowboys. Dan juga Frankie masih agak sabar, tenang juga dia, tidak ingin terburu-buru untuk di revive. Tapi ada informasi dari Kit. Ini Homeboys Kit yang dulu kan dari tim Secret Tops by What Get To ke Shamils dan juga Kit. What a nice play. Kembali memang Flash, ternyata yang diandalkan adalah gameplay utility-nya. Berlanjut lagi ke arah Zeus. Kemarin Zeus pun juga sedikit mendarderkorkan dari tim Talon. Berarti tim ini cukup lengkap. Tim tembaknya pun juga oke. Tim utility-nya juga oke. Bakalan juga DBC yang masih nyabun. Belum bisa dapetin pemain HB yang tersisa di belakang. Namun di arah yang lain, Federales dengan sebuah utility kali ini. Molotov yang dilemparkan, namun langsung saja dipulangkan satu pemain Sondara menjadi last man standing tadi. Dari 69, sudah hilang 69 dari match kita. Menyisakan 12 tim kali ini. Sebuah smoke demi smoke dilemparkan oleh Top Z untuk bisa menyelamatkan pemain yang sedang knockdown di sana. Kit
yang langsung pulang menuju ke lobby. Kid dulu sempat berada di tim Secret ya, dan saat ini dia berada di tim Homeboys. Oke, lanjut lagi ke arah Todak kali ini. Todak benar-benar permainan agresif. Terus dimainkan, tidak ada kendor sama sekali loh. Kemarin-kemarin Todak itu, kalau di season-season sebelumnya ya, mainnya agak kebingungan, tidak ada arah. Tapi di pre-season spring ini di 2025, gue melihat bagaimana tempat titik checkpoint selalu oke. Mereka pilih. Kemudian juga ada screening dari Cleon dan juga beberapa dari Lynx juga untuk coba melihat dari area-area luar ketika checkpoint mereka cukup nyaman. Tapi permainan nekan close combat benar-benar juga sekarang komit semuanya bermain, tidak ada yang ragu, maju mundur. Tapi ini adalah keraguan dari Zuli untuk coba mengintai dari seorang Ichan. Ini dipindahin, angle-nya lagi ditembak. Padahal udah ada instruksi tembakan, tapi di sisi reason elimination ternyata Zuli dapetin Ichan. Bersama Raput juga bisa ngebalikin ke Zuli. Berfokus dulu ke RRQ, Genforce dan juga Nerpeko berduet untuk melawan dua pemain yang tersisa. Dari tim Vampire, Morman dan juga Tony K. Yang dimana tadi sebelumnya digempur oleh tim Bigetron di atas high ground. Tapi memberanikan diri Vampire. Wall smoke gila, jalan-jalan dinding smoke. Untuk Tony K menyeberang 5 smoke bahkan ke arah Genforce dan juga Nerpeko on point granat dan langsung diberikan follow up damage, tapi Nerpeko masih mampu karena kebanyakan gaya dari Tony K, ganti weapon dan Morman beruntung di situ. Lindasan gamingnya efektif dan membuat Tony K masih selamat dan RRQ selesai di hashtag yang ke-11. Bro, tapi lemparan granat dari Tony K sangat matang Mengerikan, sekali. Tidak ada obat tadi lemparan granatnya. Tidak ada kesempatan untuk menghindar dari lemparan granat seperti itu. Siapapun yang terkena lemparan granat tadi, tidak ada kesempatan untuk bisa cabut dari lemparannya. Langsung dicengkram dengan granat yang dilemparkan oleh Tony K. Kalkulasinya begitu matang Tony K saat dia menyeberang dengan sebuah wall smoke yang rapi sekali tanpa adanya celah. Dan langsung mendapatkan satu knockdown. Bahkan follow up-nya juga cepat menuju ke pemain RRQ tadi. Dan kita bergeser menuju ke arah yang lainnya saat ini. Linux yang sedang terpantau. Todak berada di sisi sebelah kanan dari circle kita dan menuju ke area di depannya sedikit saja. Tidak perlu waktu lama untuk Todak masuk ke dalam circle yang baru. Namun Ichan bersama dengan Raput lebih dalam lagi. Tony K bersama dengan Morman sudah berada di posisi yang paling nyaman di pertigaan. Tapi ingat, pertigaan tadi cukup terbuka. Oke, dan ya dari tim Stranger Esports coba satu player diamankan dari Viking. Bin selesai berarti 5 eliminasi dominating sudah di tangan dari Stranger Esports. Lobby X ini pemain dari tim Infinity, ini penggantinya Nuzi waktu itu sama Logan sama Gatani dan satu lagi gue lupa tuh siapa itu. Dan ya dari Stranger Esports Get Slow coba mendeteksi juga secara perlahan dan Bigetron sudah touchdown juga, mereka tidak berfokus bermain di area high ground. Sekarang lengkungan low ground pun juga coba mereka maksimalkan untuk nge-retake satu compound yang sudah ditempati oleh Tem, Zip dan juga Golf 3. Pastinya bakal menjadi incaran granat-granat yang dilemparkan Reizi dan juga Alan Reynold Kumase di sebelah kanan. Sudah melakukan setup 2-2 Federales dan juga Snap. Mereka berjalan beriringan untuk maju perlahan, tapi ada satu trapping granat dari Zip ataupun Golf 3 membuat Snap tidak berani turun gunung dan on point Zip langsung bisa mendeteksi dengan follow up juga menjadi eliminasi 1 poin. Dan Tem harus nge-defend dari area bawah. Reizi menyerang dengan S12K-nya dan tajamnya seorang Reizi membuat kita terkejut dan juga awesome gameplay. Dengan setitik darah aja dia memberanikan diri, perlu buru bala bantuan maksud gue. Dan sudah turun semua. Federals dan juga ARK membantu untuk memfinishing dari seorang Noah. Reizi juga memilih ke arah sebelah kanan. Noah coba berputar di tengah dan semua pemain Bigetron komit menekan di compound. Last elimination didapatkan oleh Bigetron, sementara waktu Reizi menjadi aktor utama dengan 4 elimination yang sudah dia kumpulkan. Sementara itu ARK membutuhkan diberikan nomor 2 dengan 3 elimination. Sayangnya memang satu pemain dari Bigetron yaitu Snape sudah hilang menuju ke lobby, tapi di tempat yang lain Strangers berhasil menangkap tim Orange yang lainnya. Pemain dari Flash Vietnam langsung dipulangkan menuju ke lobby. Inilah alasan kenapa seorang Reizi menjadi player dengan elim paling banyak dari Boom Esport di 2024 karena memang dia tajam sekali dan itu alasan kenapa akhirnya dia diboyong menuju ke Bigetron dan saat ini diberikan tugas khusus bukan lagi menjadi IGL tapi tinggal mengikuti arahan dari ARK saja. Oke. Fokus dulu ke arah Stranger karena Todak sedang
menembus tembok dari utara circle, yaitu di Stranger Esports. Osaka coba dideteksi di sebelah kanan dari seorang lobby. Granat-granat tersebut membuat mereka sedikit mundur bersama Nain. Dan Nain akan menyupport sedikit juga dari Osaka yang ternyata harus tunduk terlebih dahulu. Dan bahkan langsung menjadi poin eliminasi Get Slow. Turun lagi. Pemain dari Stranger Esports makin berani untuk menekan dari tim Todak. Nain, Jiper, tarik mundur lagi. Coba dimajuin lagi secara perlahan dari Stranger. Dan Todak akhirnya mereka melakukan upaya regrouping. Dan Lynx lebih memilih untuk menjaga di sebelah kanan yang padahal teman-temannya sedang tertekan. Dan Nain mestinya bakal menjadi makanan dan Cleon pun juga ikut menyusul. Menyisakan 2 player terakhir dari tim Todak. Mereka harus bertekuk lutut dari tim Stranger Esports yang juga sama aktifnya seperti di Getron. 10 total eliminasi sudah mereka dapatkan sampai di stage 5 ini, namun ada tembakan dari belakang. Bigetron datang untuk coba menggeser posisi dari Stranger Esports, Sanskoy. Namun sebuah antisipasi mulai dihadirkan oleh pemain dari Stranger Esports kali ini. Satu pemain mereka, KNS, melemparkan beberapa utility demi utility sebelum akhirnya mengambil apa yang diinginkan sedari awal, yaitu airdrop. Sebuah airdrop yang juga bisa menjadi penghalang, menjadi obstacle baru tambahan untuk bisa sedikit ngintip menuju ke posisi dari Nine di ujung sana. Nine kelihatan, Nine ketahuan, tembakan dilakukan, KNS gagal di percobaan pertamanya. Spekulasi saja yang kedua tadi dan sedikit bergeser ke arah yang lebih aman lagi. Nampaknya area safe zone yang diinginkan oleh pemain-pemain Stranger, namun di tempat yang berbeda lobby extra harus tumbal terlebih dahulu karena Linux mendapatkan satu tembakan, atau Lynx maksud saya, melakukan tembakan dan langsung mendapatkan knockdown menuju ke Strangers. Ya Todak, mereka tahu Cleon dan juga Osaka sudah terkikis dan Lynx dan juga Nain agak sedikit mengurangi temponya mereka. Dan hanya mengandalkan satu Vika sudah terdeteksi ada satu peluru yang masuk ke badan mobil tadi. Ternyata dari seorang Get Slow masih ingin terus berfokus ke arah Todak. Bagus memang utara ketika memang dari Todak sudah digeser. Berarti di utara mereka juga cukup aman. Namun Bigetron, Crazy, Federales coba mengunci di sebelah kiri. ARK mungkin ditugaskan untuk menjaga bukit-bukit kanan sehingga Sam9 tidak bisa melebarkan sayapnya untuk menekan lebih ke arah tengah. Debs, Trexy, Kenny pun juga sedang melakukan screening di area-area altar. Dan Todak ternyata bermanuver ke area selatan karena penjagaan di timur dari Kagendra. ARK coba membatasi pergerakan dari Sam9. Debs coba ngebuangin granat di sana. Tapi ARK mestinya posisinya belum terlalu diketahui. Tapi ada kepala dari seorang Raput Nain. Adu aim dari keduanya. Namun Lynx tahu posisi Raput dan 1, 2, 3. Buar bebek. Itu didapatkan dari seorang Lynx. Cepat, Lynx kembali coba untuk ngacak-ngacak pertahanan yang dibangun oleh Kagendra dengan 2 pemain sisa yang dimilikinya. Tapi inilah dia awareness yang nampaknya dimiliki oleh Lynx. Tidak langsung menuju ke dalam, takutnya memang ada jebakan-jebakan yang tidak diduga ditebar oleh para punggawa dari Kagendra. Dan akhirnya dengan adanya satu pemain Todak lain datang ke sini, memberanikan diri keduanya. Nain sudah merapat, mencari, mensweeping pemain Kagendra yang terakhir yaitu Ichan. Tapi Ichan bersiap dengan sebuah DBS, senjata yang sangat mungkin untuk mendapatkan 2 knockdown jika pemain dari Todak tidak waspada dengan sebuah tembakan yang disiapkan oleh Kagendra. Apalagi kalau Todak justru knockdown oleh yang jauh. Ini bisa langsung menjadi kesempatan Ichan datang sekonyong-konyong menuju ke area dari Todak. Yes, Ichan. Jangan sampai suara stepnya terdengar. Karena Lynx dan juga Nain kelihatan banget. Mereka kayak agak kebingungan untuk cari posisi dari seorang Ichan. Naik perlahan. Ichan akhirnya keluar bergerak dan bakal coba nembakin. 1, 2 peluru dapetin dari seorang Lynx. Satu lagi pair yang harus dituntaskan. Nain agak tarik mundur. Dia tidak mau terburu-buru untuk dapetin Ichan dari keduanya. Benar-benar mengkalkulasikan untuk fight jarak dekat. 1, 2, 3 dan akhirnya granat dari seorang Nain gagal. Karena Ichan sudah siap siaga memegang weapon DBS-nya di jarak dekat. Ichan, what nice play. 1 versus 2. Dan kita berlanjut lagi dari Bigetron. Sam9 yang sudah ternyata 1. Kagendra pun juga sama. Sama-sama tim kuat kali ini dari Stranger. Mereka dapetin eliminasi banyak dan menyisakan 3 player yang tersisa. Berarti ya, Bigetron mestinya imbang melawan Stranger. Dan dari segi posisi, mestinya juga ada kontrol penuh dari tim Bigetron. Jangan sampai mereka lengah di belakang. Karena Debs bisa saja nge-backstep dan harus lebih bersih lagi penjagaan dari tim Bigetron. Dan Strangers, sama halnya dengan Bigetron, mereka melakukan screening juga agar Kagendra tidak bisa nge-backstep. Dan akhirnya Bigetron menyadari di belakang mereka sudah bersih seutuhnya ketika Debs rata. Sanskoy.
Kita melihat posisi yang sudah mulai dijaga oleh masing-masing punggawa dari Bigetron di areanya mereka. Ini area yang juga sebenarnya sangat nyaman sekali. Mereka tidak perlu melibatkan diri ke dalam fight terlebih dahulu, tapi apa daya ternyata memang Stranger sudah begitu dekat, sudah sangat dekat sekali. Ini pertigaan yang tadi menjadi saksi fight antara Vampire bersama dengan RRQ ya, Tony K. Ini pertigaan yang tadi diisi oleh mereka, dan kalau memang Tony K bisa menjaga di sini cukup lama, harusnya mereka sampai ke late game. Tapi memang apa daya, pertigaannya tadi sudah saya sebutkan terlalu terbuka sehingga agak bisa berdiam berlama-lama di area ini. Lemparan granat terjadi kembali menuju ke posisi dari Lobby X. Lobby X adalah tempat yang tadi diposisikan oleh RRQ, berada di sana, dan RRQ tadi sempat rata terkena granat. Jangan sampai terulang kembali di posisi yang sama. Tapi posisi Ichan mestinya terbaca sih dari Stranger ya. Kalau Bigetron gue nggak tahu mereka nyadar atau enggak bahwa sebenarnya compound tersebut, oh Razy udah sadar, dan Ichan ternyata membawa sinyal smoke yang dimana itu adalah kehidupan dari seorang Ichan dan begitu pun dari Razy. Cukup berhati-hati untuk tapping berharap ada peluru yang bisa nyangsang ke badan dari seorang Ichan. Stranger kalau dilihat dari posisinya, Ichan bisa aja dapetin ke Stranger tapi ke Get Slow doang. Sedangkan dari Ichan bisa ngedapetin 2 pemain dari Bigetron, Federales dan juga Razy, ARK bahkan. Tetapi posisi dari Bigetron sebelum mereka melakukan eksekusi ke Stranger, mereka juga tetap harus aware penuh ke arah Ichan. Namun granat masih ada satu dari Lobby X, ini akan mengubah segalanya kalau Razy ketangkap dari Lobby X. Jadi berharap Lobby X mungkin granat tersebut tidak membuka ruang untuk Stranger Esports bergerak ke spot dari Bigetron. Dan Federales, kalau kelihatan dari arah kursornya, mereka tetap berfokus ke arah Ichan. Lobby X sudah mengoking granat. Dapatkah Razy dari seorang Lobby X? Getslow pun juga masih ada penjagaan ternyata. Federales pun juga berhati-hati bahwa ada Stranger Esports yang perlahan masuk ke teritorial dari tim Bigetron. Ini harus ada tutupan angle dari low ground Bigetron. Dan Stranger Esports berharap Ichan secara tidak langsung bisa juga mengarah ke tim dari ular ini, Sanskoy. Kalau kita lihat pemain mereka sudah melepaskan smoke terlebih dahulu tadi. PNS tampaknya melakukannya. Ichan ada di depan sana. Rounding dilakukan oleh Ichan. Federales bersiap. Federales melihat Ichan, tapi render saja itu. Tidak akan terkena hit seorang Ichan dengan tembakan-tembakan dari Federales. Akhirnya bisa. Nah, kalau sekarang baru bisa nih. Karena tadi tertutup oleh gundukan sebenarnya, tapi di scope dari Federales tampaknya yang melihat seorang Ichan, dan pada akhirnya Ichan di spray habis pulang menuju ke lobby oleh Federales, menyisakan Bigetron atau Strangers. Kiranya dari Bigetron akhirnya sudah aman belakang mereka, tetapi Stranger Esports PR-nya KNS ini dia yang paling bisa nge-backstep 2 pemain ataupun 1 pemain lah ke ARK. Jadi lobby agak kebingungan, memang guntingan-guntingan dimainkan dari Stranger. Mereka layaknya sangkar burung mengunci pemain-pemain dari Bigetron. Tetapi kalau untuk overcommit jarak dekat, harusnya pemain Bigetron bisa saling assist ke lobby terlebih dahulu dan juga next to get slow. Tapi granat dari Lobby X benar-benar digenggam terus-menerus. Ingin mendapatkan 2 pemain sekaligus dari Razy dan juga Federales. Tapi posisi dari KNS mestinya sudah disadari penuh oleh seorang Federales yang juga masih utuh. Beberapa pelurunya di 380-an dan ARK. Granatnya pun juga masih ada. Berharap on point ke arah KNS. Benar saja. Keadaan 3 versus 2 kali ini. Getslow pun juga akhirnya tarik mundur. Langsung aware dan berfokus untuk dapetin eliminasi. Pas 3 versus 2. Jangan sampai blunder. Ini kita mengingat momen-momen bahwa banyak sekali fight-fight ini terjadi karena ada batasan-batasan jalan setapak. Dan benar aja granat tersebut menjadi blunder, membuat Lobby X akhirnya menyadari bunyi centringan tersebut dan ditembakkan, dan keadaan 2 versus 2 Sanskoy. 2 melawan 2. Berimbang kali ini. Federales harus mendapatkan knockdown terlebih dahulu. Pilihannya antara mendapatkan knockdown tambahan atau justru menyelamatkan Razy. Tapi apa daya, terlihat sudah keburu data pemain-pemain dari Strangers. Sudah sangat dekat sekali. Federales mempersiapkan granatnya lagi. Akan dilemparkan. Lobby X ditembak di udara. Lobby X melakukan tembakan balasan. Dan Federales tumbang X12K dari Lobby X. Memenangkan fight tersebut. Tembakan dilakukan kembali dan nampaknya ada clutch yang dilakukan Strangers. Mengagalkan winner-winner chicken dinner milik Bigetron. Sayang sekali momen sebenarnya tadi ketika Ichan sudah bersih dan juga KNS sudah didapatkan. Makanya tadi sudah gue katakan spot-spot seperti tadi jangan terlalu over nafsu ketika posisi udah 3 versus 2. Dan ya mungkin tadi buang kokan granat dari seorang Razy agak offset dan memudahkan dari Lobby X dapetin ketiaknya. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran, but well play tetap karena gak cuma ke arah fight dari Stranger,
tapi fight dari Bigetron sebelumnya, apalagi penyisiran ke Ra-I-Chan, karena itu membuktikan awareness dari Bigetron bagus untuk mereka membersihkan sisi-sisi belakang, nggak cuma fokus untuk terus menekan. That's it, dan Stranger Esports will play, mereka bisa mengambil kesempatan-kesempatan lengahnya dari Bigetron, dan sayang, fight terakhir ke Federales, akhirnya agak sedikit ngambang, but itu adalah part of adrenaline rush, jadi mungkin kita dari segi spectator kayak melihatnya, kenapa gini segala macam. Tetapi ada yang di dalam in-game sedang berpacu denyut nadinya Sanskoy. Itu yang juga tidak boleh dikesampingkan ya. Ada faktor-faktor lain yang membuat para player-player ini mungkin membuat akhirnya gagal dalam eksekusinya menuju ke lawan-lawan yang ada tadi. Dan ini adalah para pemain-pemain dari tim Strangers. Kalian harus berkenalan terlebih dahulu dengan tim Oren asal Thailand ini. Tim yang nantinya akan menghiasi PUBG Mobile selama 2025, Strangers Esports, dimana yang pastinya menjadi satu andalan dari mereka adalah seorang Mela, tapi sayangnya Mela tidak dimainkan, justru mendapatkan winner chicken dinner. Mungkin memang kalau dilihat Mela diberikan tugas khusus di belakang juga mengatur para pemain-pemain lain, pemain yang memang sudah sangat kawakan sekali, dan saat ini gilirannya generasi muda, gilirannya bintang-bintang baru yang akan bersinar di 2025. Oke, dan ya, gue dilihat di sini Rezi yang adjust ya, bukan ARK yang adjust ya. ARK, tapi keduanya adjust, keduanya saling adjust. Gue nggak bisa ngomong juga mereka nggak cocok.